Maka Luqmanul Hakim wajahnya biasa-biasa saja. Kalau bahasa orang Malaysia tidak handsome lah, tak gagah dia, tak ganteng dia, seperti hitam manis orangnya. Tetapi karena kesolihannya, seorang ayah yang mampu mendidik keluarganya untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka namanya dimaktubkan di dalam Al-Quran, surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai nampak subuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta jajaran, kemudian yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai. Sini hadir yang kita sama-sama hormati tokoh kita Bapak Dr. Suparman. Insyaallah ketemu lagi, teman lama. Kemudian tak kalah hebat juga, segan sebenarnya duduk di sini. Bapak doktor kita Ilham Syukur, ini sama-sama teman juga, dosen. Masya Allah. Kemudian yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita. Di tengah-tengah hujan, kita senantiasa berupaya berjuang melawan ujian-ujian. Dan saat ini banyak saudara-saudara kita di rumah mungkin ya, ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah kita mampu menghadirkan jasad kita, hati kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar karunia Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah As-Saba di akhir ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ini khabar, informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Padahal jumlah manusia yang beriman kepada Allah banyak. Yang bertauhid kepada Allah banyak. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan sedikit di antara hambaku yang bersyukur? Karena memang mereka banyak lalai dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang didustai oleh manusia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwaji wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan yang kita selalu terpaut hatinya kepada Al-Quran yang merupakan kurikulum hidup manusia kalau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga hendaknya kita terpaut hatinya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kandungan-kandungan isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak terasa pada tahun ini Allah masih hidupkan kita. Di bulan suci Ramadan tahun ini yang sudah banyak saudara-saudara kita berguguran, artinya wafat. Sehari menjelang Ramadan tiba, mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga saya itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal besoknya kita berpuasa. Ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apalagi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, makna Ramadan itu diambil dari kata Ramadhan. Ini artinya adalah panasnya matahari. Bayangkan. Panasnya matahari. Sehingga dalam kaidah bahasa Arab, ar-ramdha itu maknanya adalah tanah atau pasir. Karena di jazirah Arab itu banyak padang pasir. Jadi kalau teriknya matahari menyinari pasir-pasir atau yang ada di jazirah Arab, itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Maka kata Al-Qurtubi, yarmidus saum. Orang yang sedang berpuasa itu panas perutnya. Dia menahan lapar. Dia menahan dahaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Ini maknanya kalau lebih mendalamnya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang sedang berpuasa ini ingin merasakan bagaimana kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang fakir miskin. Bagaimana manusia-manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan perihnya kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya harta, yang tidak memiliki rumah, yang untuk makan 3 kali sehari semalam saja susah. Maka di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita merasakan nilai-nilai kebersamaan itu. Bagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, jangan lupa tetangganya.
Jangan lupa saudara-saudaranya, karib kerabatnya untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah. Bersabarlah atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita bantu mereka. Apalagi nilai pahalanya di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya saya lupa tadi menyapa. Ada bikers ya. Subuhan. Ini baru pula dibentuk atau udah lama? Sudah lama. Masya Allah bergabung di Masjid Sakinah ini. Saking semangatnya dia lupa pula menyapa. Ya, mohon maaf Pak Ketua Bikers Subuhan dan para anggota yang hadir. Kita mulai dari situ. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita bulan suci Ramadan ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pertama tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul iman. Sebagaimana sahabat dahulu yang keimanan mereka luar biasa. Kalau dibandingkan dengan keimanan kita, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dahulu ketika di awal-awal penyebaran agama Islam, seorang sahabat yang badannya dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tanah yang tinggal hanya kepalanya. Saat itu orang kafir Quraisy katakan, maukah engkau kembali kepada agama nenek moyang kita? Bayangkan. Jawabannya tidak. Aku akan tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadanya Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menggergaji kepalanya. Gergaji sambil itu, apakah engkau mau kembali? Kalau mau kembali, kami lepaskan gergaji ini. Kami selamatkan engkau. Namun dia katakan, aku tetap bertauhid kepada Allah. Aku tetap beriman kepada Muhammad utusan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu muliakan Allah. Sampai terbelah kepalanya. Dia wafat kembali dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Keimanan kita Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini adalah harga mati bagi orang-orang yang beriman. Siapapun dia yang telah balik, maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadar keimanan inilah penentunya. Karena dia adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Luqmanul Hakim memberikan wasiat yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dalam surah Al-Luqman ayat 13 itu, wa huwa ya'idhuhum. Wa idh qala Luqman wa huwa ya'idhuhum. Mau'idhah. Maknanya adalah mau'idhah. Di situ maknanya adalah pelajaran. Dalam tafsir kalau kita pelajari Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada at-tarhib wa targhib. Ada motivasi dan ada peringatan. Motivasi untuk siapa? Untuk kita yang istiqomah di jalan Allah. Teguhkan keimanan itu. Jangan sampai terjadi di masa kita apa yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti umatku seperti buih yang ada di lautan, terombang-ambing. Karena mereka tidak memiliki kekuatan iman yang kuat, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang saat ini mencederai keimanannya kepada Allah, kembalilah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Ini peringatan bagi mereka yang masih dihidupkan oleh Allah. Karena orang yang telah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kembalilah kepada Allah, murnikan ketauhidan Anda. Wahai saudaraku, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya.
Maka Luqman Hakim katakan, ya bunayya, wahai anakku. Tasghiri di situ adalah panggilan kasih sayang kepada anaknya. Wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu, Bapak Ibu mendekat Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu ketika awal-awal penyebaran agama Islam, para pemuda yang langsung percaya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW seperti Zubair bin Awam, kemudian seperti Utsman bin Affan, mereka langsung menangkap informasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW bertauhid kepada Allah. Bahkan ada salah seorang sahabat yang lain yang baru saja 1-2 kata dari Rasulullah SAW langsung ia percaya, karena yang berbicara itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, pasti benar. Begitulah kekokohan dari keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Yang timbul di dalam hati mereka adalah mimma siwahuma, kecintaan mereka kepada Allah yang luar biasa. Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, mengalahkan dari pernak-pernik nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah amanahkan di permukaan bumi Allah ini kepada mereka. Saking mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah mereka rindu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allahu Akbar. Siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, Rabbnya, tentunya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salih, beramal salehlah, wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada, dan jangan memperserikatkan Allah dengan yang lainnya. Karena nanti ketika di surga berkumpulnya pada penduduk surga, lalu dibukakan hijab itu, dilihatkan wajah Allah kepada penduduk surga. Apa kata penduduk surga kepada Allah? Wahai Allah, saking puasnya hati kami melihat wajah-Mu. Tak penting bagi kami nikmat-nikmat yang telah Engkau sediakan dalam surga ini. Saking puasnya hati kami, wahai Allah Rabb kami. Karena itulah cita-cita yang mulia mereka, ingin melihat wajah Allah. Maka sukseskan kehidupan kita dengan keimanan yang kokoh, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang harus menjadi pondasi penting, senantiasa harus kita ingat dalam kehidupan kita, apalagi di bulan suci Ramadan, adalah tentang ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah kurikulum hidup manusia. Pelajarilah kata per kata ayat-ayat Allah, tadabbur ayat-ayat Allah, ayat per ayat, dari kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita memahaminya. Begitu banyak majelis-majelis taklim, hadirkan diri kita, hati kita, dengarkan apa yang disampaikan para ulama-ulama kita, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Yahya bin Abi Katsir pernah mengungkapkan, wala yastati'al ilma ar-rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh oleh jasad yang santai, oleh fisik yang lalai dalam menuntut ilmu Allah. Tidak akan pernah ia dapatkan. Tidak akan pernah ia mencintai kurikulumnya dengan seutuhnya sampai ia berlelah-lelah mempelajari ayat-ayat Allah,
Apa ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala? Kata pepatah Arab itu, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkan dari cita-cita mereka. Ini yang kita tanamkan kepada putra dan putri kita, pengganti kita, generasi kita yang akan datang, pemimpin umat masa depan ini, kaum muslimin dan muslimah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita jalan menuju surga Allah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sering kita mendengarkan hadis ini, tapi untuk implementasinya, praktek dalam kehidupannya, kita lihat di majelis-majelis ilmu silih berganti yang datang, bahkan banyak yang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut ini sungguh-sungguh kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beramal solehlah dalam menuntut ilmu. Ini bagian dari kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Akan tetapi yang kita lakukan itu untuk kita, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah orang-orang yang berilmu, semakin ia berilmu, semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah menyalah-nyalahkan orang. Bahkan sebaliknya, ia berupaya bil hikmah, dengan tutur katanya, dengan sapanya yang Masya Allah luar biasa, menyentuh hati orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah. Banyak yang mu'allaf, banyak yang beriman langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu sungguh-sungguh ia pelajari Islam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dituntut di dalam agama kita. Ilmu yang membuat orang semakin cerdas. Salah satu misalnya amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Siapa di antara umat manusia yang mampu membaca subhanallah wa bihamdih di hari itu 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya seperti buih yang ada di lautan. Namun ketika ada tambahan bacaannya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, siapa yang mampu dari hamba-hambaku yang membacanya 100 kali di hari itu, maka timbangan kebaikannya lebih baik, lebih berat dari yang lainnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita yang cerdas dengan ilmu ini mengamalkan cukup sampai bacaan subhanallah wa bihamdi, atau kita tambah dengan subhanallahil azim? Tentu yang cerdas akan melihat mana yang lebih besar pahalanya, yang akan menguntungkan dirinya di akhirat, yang akan membahagiakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengingat nanti di hadapan Allah, liyaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar. Setiap manusia yang pernah hidup di permukaan bumi Allah dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa dibangkitkan? Mempertanggungjawabkan seluruhnya yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Anak lari dari kedua orang tuanya, ayah lari dari anak dan zaujnya, pasangan hidupnya dari istrinya. Saking takutnya hari itu, bahkan digambarkan oleh para ulama, ada seorang ayah yang alim ketika di dunia yang hanya sibuk dengan dirinya, berubudiyah, beribadah kepada Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperdalami ilmu Allah ini untuk diamalkan. Namun ia tak pernah mempedulikan, mengajak, mendidik, mengajari dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya untuk sama-sama hadir majelis ilmu, untuk memperkaya diri mereka dengan ilmu-ilmu Allah, untuk mengenalkan mereka, anak-anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah kelak. Seorang ayah yang alim tadi diprotes oleh istri dan anak-anaknya. Wahai Allah Rabb kami, kenapa engkau hendak memasukkan suamiku, kata anaknya, ayah kami ke dalam surga, sementara dahulu ketika di dunia mereka tidak pernah mengenalkan kami dengan masjid,
mengenalkan kami dengan Al-Quran, mengenalkan kami dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ia sibuk hanya dengan dirinya sendiri, beribadah, beramal, dan tetapi beliau maksudnya suaminya tidak pernah mengajaknya untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu mengatakan Allah? Ayah yang soleh itu dilemparkan ke dalam narnya Allah. Wallahi ini akan terjadi Bapak Ibu. Istri dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang seharusnya ayah itu menempatkan tempat yang tertinggi, yang indah, nikmat, yang kekal dan abadi, dirubah oleh Allah, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya tanggung jawab seorang ayah. Maka Luqmanul Hakim wajahnya biasa-biasa saja. Kalau bahasa orang Malaysia tidak handsome lah, tak gagah dia, tak ganteng dia, seperti hitam manis orangnya. Tetapi karena kesolihannya, seorang ayah yang mampu mendidik keluarganya untuk mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka namanya dimaktubkan di dalam Al-Quran, surah Luqman. Seperti yang kami sampaikan tadi, agar anak-anaknya betul-betul bertauhid kepada Allah, karena ia tahu anak adalah aset yang terbaik setelah beliau meninggal dunia. Anak yang saleh dan saleh. Lalu yang ketiga Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus menjadi pondasi kita dalam hidup ini, terutama di bulan suci Ramadan, adalah memiliki akhlak yang mulia. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana di dalam keluarga bercanda, bergurau, Masya Allah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, saat Rasulullah kekasih Allah suamiku itu bercanda, tersenyum denganku, lalu saat itu berkumandanglah azan Bilal bin Rabah. Azan saat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat wajah kekasih Allah itu pucat, takut, seakan-akan ia tak mengenal lagi aku di hadapannya, aku ini adalah istrinya. Sehingga aku pun begitu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mulai takut dan pucat. Lalu Rasulullah SAW bersegera untuk berwudu menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, akhlak kita ketika azan berkumandang saja? Di mana keimanan kita? Di mana ilmu yang telah kita tuntut, yang telah masuk ke dalam hati kita? Ketika azan berkumandang masih banyak sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan rapat-rapatnya, sibuk dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Padahal Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengarkan azan, pucat wajahnya, takut kepada Allah. Padahal beliau adalah makhluk yang maksum, yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah. Sementara kita belum tahu apakah kita masuk ke dalam surga Allah atau sebaliknya. Hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zainal Abidin ketika berwudu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergemetar badannya ketika hendak berwudu. Setelah azan berkumandang, dia berwudu. Saat itu temannya yang lain, sahabat yang lain bertanya kepadanya, wahai Zainal Abidin, kenapa engkau seperti ini? Apa gerangan? Dia katakan, aku baru saja mendengarkan panggilan Allah. Aku begitu takut dengan Allah. Ketika hendak berwudu, menggigil dia, saking takutnya dengan Allah. Bagaimana dengan umat manusia saat ini di akhir zaman? Apakah kita semua tidak takut dengan Allah, dengan peringatan-peringatan Allah? Maka lihatlah kehidupan Rasulullah SAW, akhlak yang mulia.
Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam kaidah bahasa Arab, wa inna, nun di situ adalah nun taukid. Sehingga dalam tafsirnya maknanya sungguh-sungguh sudah dua dari sumpah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'ala itu maknanya lam taukid di situ benar-benar sudah 4 dari sumpah Allah ditambah dengan kata khuluqin, akhlak yang mulia, akhlak atau budi pekerti juga sumpah Allah, ditambah lagi dengan al-azim yang agung, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Dalam satu surah itu sudah 6 sumpah Allah. Ini ayat yang istimewa, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu mendengar Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri bersumpah kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah manusia yang paling ideal, inilah manusia akhlaknya yang paling sempurna. Mari kita jadikan sebagai uswah. Mari kita jadikan sebagai tauladan kedua kita. Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah betul-betul memahami tentang iman kepada Allah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya Bapak Ibu memuliakan Allah, tugas kita itu hanya satu. Bagaimana kita bisa dan mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, sebagai khalifah, sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pernah mendengarkan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Inilah maknanya, bagaimana kita mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga lahirlah kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui iman, melalui ilmu dan akhlak yang mulia. Hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka tanya jawab, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah memprogram hidup kita. Kalau kita mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, Allah sendiri yang memberikan program yang terbaik kepada diri kita. Kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, wabtahi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat dan jangan lupakan kehidupan dunia. Allah yang menggiring manusia kepada akhirat. Coba bayangkan, padahal kita tinggal di dunia, padahal serba apa yang kita inginkan telah ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan, cari oleh kalian kehidupan akhirat dan jangan kalian lupakan kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kurang apa kasih sayang Allah kepada kita? Kenapa masih banyak lalai beribadah kepada Allah? Kenapa enggan untuk bersedekah di jalan Allah, mendakwah agama Allah? Bukankah semuanya akan kita lepaskan? Bukankah semuanya akan kita tinggalkan di dunia? Hanya tinggal nanti adalah amal ibadah kita. Dalam surah Thaha 112 itu Allah katakan, "Wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'min." Dan siapa atau barang siapa yang beramal soleh dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, fala yakhafu zulma, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka apabila ada ujian yang akan menzolimi kehidupan mereka. Wala hadma, dan mereka tidak ada khawatir sedikit pun dari hak mereka. Dalam tafsir al-hadmu artinya adalah hak, di situ maknanya adalah pahala yang berlipat ganda Allah berikan kepada mereka karena kesabaran mereka dalam hidup ini.
Apa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tanya jawab ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Puasa, Bu? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kehidupan beliau bukan kehidupan dunia, itu ada suka dan duka. Ada yang baik, ada yang buruk. Pada kita dari langit ada yang buruk. Yang pertama ya, dulu ya, pribadi ya, dulu di waktu 2004, apapun yang terjadi di pribadi kita ya, terjadi banyak hasil yang berdapat di sana. Saya mengatakan apa pada saya. Rupanya di sana setelah kita tahu tak ada, rupanya memberikan memberitahu ya. Contoh sakit itu kalau dulu ya di bawah itu dulu ya. Terjemah saya apa betul saya juga salahnya karena kita tidak menjalani segala perintah itu barangnya. Rupanya di balik itu yang ibarat kita sakit ya. Kalau kita sabar dan lain sebagainya, rupanya ada keuntungan. Kalau kita keuntungan, jadi sehingga ada pernyataan kita di waktu itu ya. Kalau kita sakit itu kita tuh anak kita barang ya. Apa sakit? Jadi apa kira-kira kalau kita dapat musibah ada terima kasih pihak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaannya cuma satu berarti. Satu berarti. Tadi itu pertama, yang kedua saya tunggu-tunggu. Berarti satu pertanyaannya. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah. Ingat firman Allah dalam surah Al-Kabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja mengatakan dirinya beriman kepada Allah, lalu dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi dari keimanan kepada Allah ujian. Ujian. Dengan kesenangan, dengan kesedihan, dengan kesehatan, dengan kesakitan. Manis pahit kehidupan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang dahulu. Ujiannya lebih hebat seperti yang saya sampaikan tadi di awal pertemuan. Ujian mereka bukan hanya kekurangan harta, tetapi fisik juga. Keluarga Yasir, bagaimana yang dilakukan kepada ayahnya, insyaallah sampai ayahnya kehilangan fisiknya dan wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan kisah-kisah ini agar bangkitnya ketauhidan kita yang kuat. Ada dua kuda, kaki ayahnya yang sebelah kanan diikat kepada kuda yang sebelah kanan. Kaki ayah yang sebelah kiri diikat dengan kuda sebelah kiri. Lalu berlawan arah, bukan satu arah, berlawan arah, pelan-pelan. Maukah engkau kembali kepada kepercayaan nenek moyang kita? Tidak, aku tetap beriman kepada Allah. Berjalanlah kuda itu. Bayangkan, kalau bahasa kita agak kakinya mengangkang, berbunyilah, terdengar patahan itu, sampai terbelah dua badan itu Bapak Ibu ujiannya. Namun ia tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu mau'idatul jannah. Sudah diberikan janji oleh Allah surga kepada mereka. Itu Rasulullah sendiri yang bersabda kepada keluarga itu. Coba bayangkan.
Belum seberapa dengan sakit yang kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan di masa kita, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ujian itu Allah berikan kepada kita? Fala ya'lamannallahu allazina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah ingin melihat di antara kita siapa yang betul sungguh-sungguh membenarkan, beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa la ya'lamannal kadzibin, dan sungguh siapa yang mendustai ayat-ayat Allah. Artinya mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini mau seperti itu. Ujian yang paling berat bagi kita itu adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Asy-Syam ada tabiat keburukan, ada tabiat kebaikan, ketakwaan. Yang berat bagi kita ketika menghantui diri kita adalah tabiat keburukan, ketamakan, kekhawatiran, kemiskinan, kehilangan dari pasangan hidup, kehilangan dari putra-putrinya, sehingga berputus asa dari rahmat Allah. Ini yang kita takutkan. Maka Allah katakan wataqwaha, pilihlah ketakwaan, pilihlah ketakwaan. Potensi ini yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan, maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saja ini akan kembali kepada Allah. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang pernah menyayangi kita, pasangan hidup, putra dan putri kita, orang tua kita. Suatu saat kita akan silih berganti, berpulang ke rahmatullah. Menunggu saat-saat itulah maka perlulah kesabaran yang tinggi. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Zumar ayat 10. Allah berikan pahala tanpa batas. Nah, coba bayangkan kalau tanpa batas, Allah sendiri yang memberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Tentu kesabaran yang luar biasa. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Tidak hidup ya, mic-nya. Pindah sampai sini aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tadi ada seorang kepala keluarga yang sangat taat. Ya. Dari situ saya entah kenapa hati saya merasa sementara saya sekarang sudah lama ditinggal kepala keluarga. Ya. Semasa hidup kepala keluarga saya dulu memang sehariannya memang istilahnya kurang untuk beribadah. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, sekarang ini apakah tanggung jawabnya jadi kepada saya sebagai ibu atau enggak? Sementara anak-anak saya sekarang sudah keluarga masing-masing. Ya. Tapi saya insya Allah selalu mengingatkan anak-anak saya agar anak-anak selalu mengerjakan ibadah sholat, sehingga saya insya Allah Ustaz tidak lepas saya bisa mendoakan anak saya supaya menjadi anak yang soleh dan sehat. Jadi nanti Untuk bapaknya ada doa kan? insya Allah Ustaz saya selalu berdoa untuk baik orang tua saya sama suami saya, juga mendoakan anak-anak saya supaya menjadi anak yang soleh. Jadi seandainya nanti di akhirat nanti apakah saya masih dituntut sama Allah? Itu yang saya katakan Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kisah tadi sampai ke hati ya. Memang itu yang kita takutkan.
Di pengadilan Allah tanpa sehelai benang pun kita semua berdiri di hadapan Allah entah berapa lama. Walaupun ada yang mengungkapkan 500.000 tahun lamanya kita di pada mahsyar itu, barulah di pengadilan Allah itu. Allah alam. Itu banyak pendapat-pendapatnya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Ibu rasakan tadi? Kekhawatiran itu, selagi Allah berikan kesempatan, perbanyaklah istighfar. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi ada dua di situ. Istighfar itu bukan hanya sekedar astaghfirullahal azim, tetapi kalau pakai astaghfirullah wa atubu ilaih ada dua situ kita minta. Ya Allah ampuni dosaku dan terimalah taubatku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali kita? 100 kali dalam sehari, silakan. Kemudian terhadap kedua orang tua yang telah meninggal dunia, pasangan hidup kita dulu di dunia, perbanyak beristighfar untuknya. Berikan juga kabar kepada anak-anak ibu, kepada anak-anak kita, bagi dari ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia, istighfar anak ditunggu oleh ayah dan ibunya. Andaikan ayahnya saat ini disiksa oleh Allah di alam barzah, bisa saja dengan istighfar anaknya Allah lepaskan dari siksaan itu. Tentu istighfar dari anak yang saleh dan salehah. Bagi pasangan hidup yang masih diberikan kehidupan oleh Allah, artinya masih dihidupkan, maka perbanyak ad-du'a wal ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin, doakan dia, ya Allah ampuni dosa suamiku dahulu, dari kelalaiannya mendidik anakku, dari kelalaiannya membawaku untuk memahami ajaran Islam. Doakan dia dan perbanyak sedekah atas namanya. Karena dulu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia sampaikan bahwa ibuku meninggal dunia ya Rasulullah, tapi aku pernah mendengar dia akan bersedekah, namun tak kesampaian sedekahnya. Apakah saat ini berlaku enggak sedekahnya? Seandainya sedekah itu aku yang menggantinya. Artinya ibunya kan tak bisa lagi bersedekah, sudah meninggal. Kata Rasulullah, silakan, karena banyak sekali manfaatnya bagi orang yang meninggal dunia. Bersedekahlah atas namanya, atas nama suaminya, dan perbanyak terus istighfar. Maka memang Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aset yang paling besar itu memang bagaimana anak-anak kita itu memiliki ketauhidan yang kuat itu kepada Allah. Karena kuncinya itu saja, dimanapun dia berada, di dalam pekerjaannya ataupun dia berada di negeri yang lain, ketika kuatul iman itu berada pada hatinya, tentu ia akan mengutamakan Allah daripada dunia. Akan mengutamakan Allah daripada dunia. Maka Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Wahai Allah, berikan kami dalam kesempatan hidup ini, dalam hidup ini, selagi hidup, untuk mampu mencintaimu dan mencintai orang-orang yang pernah mencintaimu. Siapa di antaranya? Terutama tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tabi'un selanjutnya. Dan berikan hamba suatu amalan, dengan amalan itu hamba mampu menggapai cintamu. Ini Masya Allah. Saya kalau dengan doa ini, Masya Allah, minta kepada Allah, walaupun hanya dengan istighfar tapi istiqomah. Jangan-jangan dengan istighfar itu diampuni dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Bisa saja dengan istighfar itu, astagfirullah wa atubu ilaih, Allah kumpulkan kita sekeluarga di dalam surga. Di dalam surga. Khawatir kita wajar, manusia. Bahkan
Ada orang yang takut mati, tapi berlebihan takutnya mati, takut meninggalkan dunianya, hartanya, rumahnya, mobilnya. Ini yang negatif. Tetapi yang kita inginkan itu adalah yang nilai positif. Semakin ia ingat kematian, semakin gencar, semakin semangat beribadah. Yang dulu salat duhanya 2 rakaat, tambah menjadi 4, tambah menjadi 5, 8 rakaat. Biasanya di hari-hari biasa selain dari bulan suci Ramadan tak pernah salat tahajud. Sekarang dah mulai pakai jam wekernya aja. Dudukkan jam setengah 3 itu dah mulai dulu 2 rakaat. Menangislah di situ. Maka ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, qultu amantu billah sumastaqim. Aku beriman kepada Allah, wahai Rasulullah. Aku beriman kepada Allah dan aku istiqomah di jalan Allah. Apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah yang pertama, amsik lisanak, jaga lisanmu jaga. Karena yang keluar itu direkam langsung dicatat oleh malaikat. Kalau yang bil hikmah yang keluar itu yang baik, maka beruntung kita. Tapi kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang negatif, rugi kita. Maka puasa itu menahan itu dia, salah satunya. Selain menahan lapar dan dahaga, menahan lisannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Sudah ada dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Wabaki ala khati'atik, menangislah atas kesalahan-kesalahan kalian. Khawatir itu dengan Rasulullah, karena saking mereka manusia terlena dengan dunianya, dengan hijaunya dunia, lupa menangis atas kesalahan-kesalahannya. Yang terlihat kesalahan orang, yang terlihat kesalahan orang lain, bukan kesalahannya. Maka kata Rasulullah, wabaki ala khati'atik, menangislah atas kesalahan-kesalahan kalian, terutama di sepertiga malam, salat tahajud, salat malam itu. Menangislah kepada Allah, akan tangan kita. Maka ulul albab itu dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina. Itu dalam sejarah diungkapkan ulul albab, kelompok ini saking mengharapkan doanya terkabulkan kepada Allah, ketika mengucapkan doa Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Allah, tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, hindarilah kami dari siksa api neraka. Itu kata para ulama, tidak kurang dari 5 kali dia mengucapkan Rabbana, 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 Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, baqina adzabannar. Allahu akbar. Berbanyak doa itu. Berbanyak doa itu. Masih ada? Ya. Makin banyak Pak. Syuruk udah masuk Ustaz? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi tanyakan cara berdoa itu kan ada yang dengar dari ceramah salah seorang ustaz, katanya kalau menambahkan itu kan kapan Allah itu mengaku kita amalnya itu bahasanya banyak. Tapi kita kan jadi ya Allah menambah kita. Tapi benar satu kapan aku tuh menambahkan wahyu dan gimana kalau apa bahasa yang baik Ya. atau saya Ya hamba,
Kita ini kan abdun. Abdun. Seluruh kita ini walaupun banyak namanya, ada Muhammad ini, ada Ustadz Ilham Syukur gitu. Abdun. Hamba Allah. Ya hamba itu ungkapan. Kita ini hamba. Sementara Allah Khaliq, pencipta. Maka wahai Allah Rabb kami, atau kalau sendiri wahai Allah Tuhanku, hamba begitu banyak kesalahannya, enggak ada masalah. No problem. Lanjutkan seperti itu. Namun kaidah dalam berdoa itu supaya ia mustajab, doa itu akan dikabulkan oleh Allah, itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya betul-betul yang pertama mengharapkan doa itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian dahulukan dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang luar biasa. Jangan ditinggalkan ketika berdoa dimanapun kita, di atas kendaraan, setelah sholat sunnah misalnya, ataupun di mana saja. Perbanyak dahulu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan para ulama mengungkapkan ditambah dengan Ismil A'zam. Misalnya ya Hayyun ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi setelah Alhamdulillahirabbil alamin, ya Hayyun ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, setelah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau ada yang lebih panjang dari itu, silakan bersalawat, jangan tinggalkan. Karena tanpa bersalawat kita ketika berdoa itu ada hijabnya. Doa itu tidak naik dia ke atas. Maka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah memuji Allah. Setelah alhamdulillahirabbil alamin ditambah dengan kalimat Ismail Azam tadi, nama Allah yang indah, yang insyaallah apabila dibaca itu langsung didengarkan oleh Allah. Ya Hayyun ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, atau ya Qayyum ya Hayyun ya Qayyum, itu saja tidak ada masalah. Ditambah dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemudian sebelum hajat kita itu minta kepada Allah, istighfar dulu seperti tadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak, barulah meminta kepada Allah. Begitu. Ya. Tidak mesti disebutkan namanya. Ibu sudah niatkan untuk dia sampai. Tidak mesti. Tapi kurang pakem rasanya, sebut aja namanya, ya tidak ada masalah juga. Tetapi sebenarnya tanpa disebutkan namanya, kan kita sudah niat ini. Saya sedekah di hati nih, saya sedekah nih untuk kedua orang tua, untuk suami saya yang sudah meninggal. Niat saja sudah, insya Allah sampai. Tapi kalau mau juga diucapkan, ya tidak ada masalah juga, no problem. Tapi tanpa ibu ucapkan itu sudah sampai mengajar. Bahkan Bapak Ibu mengatakan Allah, kenapa kita menginginkan anak-anak kita tinggalkan nanti setelah kita wafat itu anak-anak yang tumbuh dan kembang dalam beragama Islam, anak yang saleh dan salehah. Karena tanpa mereka niatkan setiap kebaikan yang mereka lakukan itu mengalir pahalanya kepada kita di alam barzah. Mengalir. Tidak dia niatkan, tahu-tahu dia sudah melatih orang membaca Al-Quran, tahsin, kemudian berkata baik bil hikmah, pahala dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya, mengalir pahala itu kepada kedua orang tuanya. Inilah aset yang terbesar. Inilah aset yang terbesar. Tanpa ia niatkan. Tanpa ia niatkan. Ibu tanya surat terakhir bisa baca yang doa Nabi surah apa? Yang mana? Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang tadi kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu ya. Subhanak faqina adzaban. Ali Imran ayat 190 sampai 191. 91.
Apa beda cobaan dengan ujian? Beda cobaan ujian sama ujian, cobaan ujian sama. Kalau menurut ibu apa bedanya? Nah, itu bahasa, permainan bahasa saja. Ya, sama aja. Cobaan. Kita dicoba nih. Orang kalau sudah memperbaiki mobil dicoba enggak? Coba dulu, lulus enggak? Oh enggak, di bengkel lagi, kan gitu. Orang habis belajar di ujian kan? Ujian. Ya, dicoba juga namanya. Jadi itu permainan bahasa atau bahasa lainnya. Enggak ada masalah ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadir dimuliakan Allah. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkah-langkah kita, kebaikan yang kita lakukan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari setiap pertemuan kita diberkahi oleh Allah, dan dari setiap perpisahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dengan doa kepada majelis.